Pada satu malam, pas Feni ini berhubungan dengan sosok yang mengaku Ridwan ini, dia mencium aroma yang aneh. Aroma ini nggak tahu aroma apa, yang jelas aromanya busuk bercampur bau-bau keringat yang nggak enak banget. Sampai pada satu ketika Feni sudah nggak kuat lagi melayani suaminya itu, dan akhirnya Feni mengungkapkan, "Mas, aku nggak bisa, Mas, aku nggak kuat, Mas, malam ini aku capek." Dan waktu itu mata dari Ridwan ini berubah, matanya berubah jadi merah dan ada seperti erangan-erangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dibagikan oleh Sobat Gembara yang bernama Ibu Vina yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung channel kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita yang akan kami ceritakan kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Vina. Jadi Vina ini asalnya dari Surabaya. Dia sebenarnya pengen menceritakan kejadian yang pernah dialami oleh kakaknya sendiri yang bernama Feni. Yang sampai hari ini Feni ini masih mengalami gangguan kejiwaan. Jadi beberapa hari sekali ketika banyak komplain dari orang-orang di kampungnya, pas waktu Feni ini kumat, dia selalu dilarikan ke rumah sakit. Nah, awal ceritanya Feni ini menuju ke Jakarta. Di sana dia tinggal di rumah Pak D-nya di daerah Jakarta Barat, dan Feni kerja di sebuah kantor yang ada di gedung perkantoran. Di sana itu dia kenal dengan seorang laki-laki yang namanya Ridwan. Akhirnya dari perkenalan ini, Feni dan Ridwan pun menjalin hubungan. Sampai pada satu ketika mereka memutuskan untuk menikah. Nah, setelah menikah itu, Ridwan ini bekerja di sebuah pelayaran. Jadi, Ridwan ini sering berlayar ke luar negeri, bahkan sampai berbulan-bulan. Dan setelah menikah itu Feni lebih sering sendiri di rumah. Waktu itu Feni masih tinggal di rumah Pak D-nya. Nah, sampai pada satu ketika setelah mereka menikah sekitar 1 tahunan, Ridwan ini pamit berlayar ke Rotterdam, ke Belanda. Dan setelah itu seperti biasa, karena Ridwan juga sering berlayar ke luar negeri, jadi Feni nggak punya pikiran macam-macam awalnya. Berangkatlah Ridwan menuju ke Rotterdam itu, ternyata sampai 1 bulan kemudian dia nggak ngasih kabar. Nah, dari sinilah Feni mulai menanyakan hal ini ke kantornya, ke tempat di mana Ridwan ini bekerja. Tapi mereka sendiri nggak tahu kabar terakhir Ridwan ini seperti apa. Apakah masih tinggal di Belanda atau melanjutkan pelayaran lagi. Sekitar 2 bulan setelah itu,
Feni cari informasi lagi tentang keberadaan Ridwan ini. Dicarilah, mulai digali informasi. Ternyata Feni belum juga mendapatkan jawaban. Sampai pada akhirnya ada kabar dari perusahaan tempat Ridwan ini bekerja. Mereka menyatakan bahwa Ridwan sudah nggak bekerja lagi di sana. Dan mereka sendiri juga nggak tahu menau kemana Ridwan ini bekerja selanjutnya. Jadi setelah Ridwan ini keluar atau resign dari perusahaan itu, Ridwan nggak ngasih kabar lagi. Dari sinilah Feni semakin kebingungan, dia harus cari informasi kemana lagi. Ternyata hal itu berlangsung sampai berbulan-bulan kemudian. Dari situlah Feni ini kemudian ngontrak di sebuah rumah. Dia nggak lagi tinggal bersama Pak D-nya karena dia juga malu. Karena hampir setiap hari Pak D-nya selalu tanya, kemana suamimu itu? Apa nggak tanggung jawab atau gimana? Biasanya Mas Ridwan ini kirim uang setiap bulan, tapi pada saat itu sama sekali Ridwan nggak mengirimkan uang ke Feni. Jadi mulailah saat itu Feni nggak mendapatkan penghasilan lagi, dia mulai kerja lagi. Dia ngelamar kerja lagi dan dia kerja lagi. Dia ngontrak di sebuah rumah yang nggak jauh dari sana, masih ada di daerah Jakarta Barat. Dari sinilah kemudian Feni mengabarkan hal ini ke keluarganya yang ada di Surabaya. Termasuk waktu itu Vina yang selaku adiknya Feni, dia ditugasi ayahnya Feni untuk mencari informasi tentang keberadaan Ridwan ini. Mulailah dari situ Vina intens, dia cari informasi tentang Ridwan. Dan sampai 1 bulan kemudian mereka juga nggak menemukan jawaban. Pada akhirnya keluarga dari Feni ini sudah punya niat untuk mengunjungi keluarga Ridwan yang ada di Pekanbaru. Berangkatlah mereka dan waktu itu Vina ikut, tapi Feni masih di Jakarta. Ketika sampai di sana, ternyata keluarga Ridwan ini juga mencari keberadaan Ridwan. Mereka sebenarnya juga khawatir. Dan mereka sebenarnya mau membicarakan hal tersebut ke keluarga Feni, tapi mereka sudah terlanjur malu. Karena selama pencarian itu, ternyata keluarga Ridwan ini juga nggak menemukan jawaban. Sebenarnya di mana Ridwan ini? Nah, dari situlah mulai Vina yang punya inisiatif, dia cari informasi tentang teman-teman lamanya Mas Ridwan ini. Jadi Vina ini berusaha mencari informasi penuh, terutama dia cari informasi dari teman-temannya Ridwan. Ternyata dari situ mereka juga nggak mendapatkan jawaban. Teman-teman Ridwan juga nggak tahu menau. Terakhir kalinya teman-teman mereka tahunya Ridwan ada di Rotterdam, ada di Belanda. Setelah itu mereka nggak tahu lagi. Dan sampai pada akhirnya Feni ini pun pasrah. Dia masih tinggal di kontrakan tersebut dan Vina kembali pulang ke Surabaya. Dari situ mereka sudah mulai capek mencari keberadaan Ridwan. Mereka sudah pasrah dan ayahnya Feni ini sempat bilang ke Feni, sudah kamu ceraikan aja. Kamu ceraikan Ridwan supaya kamu bisa melanjutkan hidup. Sudah nggak selayaknya anak seperti itu dipertahankan. Jadi sudah ada keputusan seperti itu. Tapi Feni ini masih tetap yakin bahwa Ridwan ini akan pulang. Dia masih meyakini hal itu. Ternyata 2 bulan kemudian, Vina dapat kabar dari Feni. Dek, ini Mas Ridwan sudah pulang. Oh, sudah pulang, Mbak. Iya, sudah pulang kok. Dia sudah pulang, sudah rencananya mau kerja di Indonesia lagi. Ini Mas Ridwan sekarang sudah kerja di bengkel mobil. Jadi pulangnya sore hari, sekarang enak, aku tiap hari bisa ketemu. Dari kabar ini, Vina kemudian mengabarkan ke keluarganya. Begitu mendapat informasi ini, ayah dan ibunya Feni ini langsung menuju ke Jakarta. Dia kepingin mengkonfirmasi hal tersebut. Jadi tujuan ayahnya Feni ke Jakarta ini tidak lain untuk menanyakan beberapa sebab yang lalu. Kenapa Ridwan ini nggak pulang-pulang? Dan kenapa sampai membuat Feni nggak dinafkahi beberapa bulan? Dari situ ketika ayah, ibu, dan juga Vina ini datang ke Jakarta, dia langsung menuju ke kontrakannya Feni. Begitu sampai di sana, dia tanya ke Feni. Jadi waktu itu Vina masih ingat ayahnya ini tanya ke Feni, mana suamimu? Ridwan mana? Bapak kan sudah bilang dari awal, lebih baik kamu ceraikan Ridwan itu. Dia sudah nggak layak. Loh Pak, ini Ridwan sudah balik ke sini. Mas Ridwan sudah kerja di bengkel. Dia setiap malam nemenin Feni terus. Enggak, pokoknya Bapak masih nggak terima, Bapak pengen ketemu. Mana Ridwan? Belum pulang Pak, biasanya maghrib Mas Ridwan pulang.
Ya sudah, Bapak tunggu di sini. Ditunggulah. Jadi waktu itu ada ayah, ibu, dan juga Vina. Mereka menunggu kehadirannya Mas Ridwan. Sampai jam 5 sore, tanda-tanda kehadiran Ridwan ini belum juga nampak. Sampai maghrib dan akhirnya sampai datang waktu Isya, Ridwan belum juga datang. Waktu itu terlihat juga Feni juga mulai gelisah. Kok Mas Ridwan ini belum juga datang? Biasanya jam 5 atau setengah 6 menjelang maghrib, Ridwan sudah datang. Tapi kenapa waktu itu kok sampai Isya belum juga datang? Nah, setelah menunggu sekitar beberapa jam, sampai sekitar jam setengah 9 malam, ayah, ibu, dan juga Vina ini memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Dia pun akhirnya pergi dari kontrakan tersebut, menginap di sebuah hotel. Pagi harinya sekitar jam 8, karena nggak mau terlalu siang menuju ke rumah Feni, mereka langsung menuju ke kontrakan Feni supaya bisa ketemu dengan Ridwan. Begitu sampai di sana, Feni menyatakan bahwa Mas Ridwan ini baru aja berangkat. Semalam ketika ayah, ibu, dan juga adiknya ini menuju ke hotel, Ridwan datang. Dan bahkan Feni ini sempat ngobrol hal itu ke Ridwan. Dia menyatakan bahwa orang tuanya datang dari Surabaya dan sekarang lagi nginep di hotel. Dan waktu itu sebenarnya Ridwan nunggu. Ini informasi dari Feni. Pagi itu ternyata sekitar jam 8 pagi Mas Ridwan sudah pergi lebih dulu menuju ke bengkelnya. Nah, dari sinilah karena ayahnya Feni ini sudah nggak sabar. Dia langsung bilang ke Feni, ya sudah, tempat kerjanya Ridwan ini di mana? Biar ayah datang ke sana dulu. Biar bapak ke tempat kerjanya, biar bapak yang ngomong sendiri. Nah, anehnya di sini Feni bilang ke ayahnya bahwa dia sendiri nggak tahu tempat kerja Mas Ridwan ini di mana. Dari sinilah Feni mulai agak merasa aneh. Kenapa ya kok sudah hampir beberapa bulan ini Mas Ridwan sudah pulang ke rumah dan Mas Ridwan bilang kalau sudah kerja di bengkel mobil, tapi sejauh itu Feni ini nggak pernah menanyakan tempat kerjanya Mas Ridwan ini di mana. Nah, ketika ayahnya tanya seperti itu dan Feni nggak bisa menjawab, dia nggak tahu kerja Mas Ridwan ini di mana, mulailah muncul pertanyaan besar, loh, sebenarnya ini gimana? Ini kan suamimu, kok sampai kamu sendiri nggak tahu tempat kerjanya di mana? Lah, Feni juga bingung waktu itu. Iya ya, kenapa kok sampai dia nggak tahu tempat kerjanya suaminya ini di mana? Nah, dari situ mereka pun langsung mencari bengkel terdekat. Jadi hampir seharian penuh itu ayah, ibu, dan juga adiknya Feni ini mencari bengkel di mana tempat Mas Ridwan bekerja. Dan sampai sore hari mereka nggak juga menemukan bengkel tersebut. Sore harinya ketika mereka pulang kembali ke kontrakannya Feni, ayahnya ini juga agak sebel. Waktu itu ayahnya sudah bilang ke Feni, kalau memang suamimu ini nggak jelas, sudahlah kamu kamu pulang kembali ke Surabaya. Sudah, kamu cari kerja di sana, kamu mendewasakan dirimu dulu. Clearkan dulu pikiranmu. Dalam waktu dekat kamu ceraikan Ridwan ini. Waktu itu Vina ini dalam batinnya melihat ayahnya itu seperti punya feeling sesuatu yang jelek terhadap Ridwan. Tapi waktu itu mereka sendiri nggak bisa menangkap. Dan terutama Feni. Jadi ketika ayahnya bilang ke Feni supaya Feni pulang ke Surabaya, dia tetap nggak mau. Dia tetap masih pengen tinggal di sana karena dia yakin Mas Ridwan ini kerja di sebuah bengkel. Nah, harapannya Feni nanti ketika Ridwan pulang, dia akan tanya sebenarnya bengkelnya di mana. Tapi waktu itu karena ayahnya ini sudah nggak sabar. Jadi ayahnya waktu itu pamit, mereka pulang ke Surabaya. Nah, setelah beberapa hari kemudian, Feni ini ngabari si Vina. Dia hubungi adiknya itu, dia bilang, "Dek, tolong bilang ayah, ini Mas Ridwan kerjanya di bengkel yang ada di dekat sini." "Oh, bengkel mana, Mbak?" "Ada kok di dekat sini, Mbak tahu tempatnya. Mbak sudah dikasih tahu tempatnya." "Terus gimana, Mbak?" "Ya sudah, kamu bilang ayah bahwa memang Mas Ridwan ini kerja di bengkel. Ini orangnya ada. Kalau memang ayah mau ngobrol, ini mumpung Mas Ridwan ada di sini." Nah, kebetulan waktu itu ayahnya Vina ada di sana. "Ya, ini Mbak mau ngomong. Katanya ada Mas Ridwan." Dah, ayah nggak mau ngomong. Waktu itu mungkin karena ayahnya Feni ini sudah terlanjur sebel, sudah nggak mau lagi berbicara dengan Ridwan. Dari situ perbincangan ini pun selesai. Nah, pada satu malam, Vina ini mimpi. Dalam mimpinya itu,
dia ngelihat kakaknya, dia ngelihat Feni itu terikat di sebuah tiang. Tiang ini menjulang tinggi sekali, nggak tahu ujungnya di mana. Tiang ini tinggi dan besar. Jadi Feni itu terikat di sana, terikat dengan erat, dan dari matanya itu seolah minta tolong ke Vina. Tapi karena waktu itu Feni nggak mengeluarkan suara, jadi Vina itu diem. Jaraknya juga lumayan jauh. Ketika Vina ngelihat, sekitar beberapa menit kemudian, dia deketilah kakaknya itu, karena dari sorot mata kakaknya ini seolah minta tolong. Ketika Vina itu mendekat, ternyata ada sosok besar hitam. Tubuhnya itu penuh bulu semua dan matanya merah. Nah dari situ karena Vina sudah ngelihat sosok hitam besar ini, Vina mundur. Dia benar-benar takut. Sosok hitam ini nggak seperti binatang buas atau lain sebagainya. Dia nggak pernah melihat sosok yang seperti ini sebelumnya. Jadi ketika Vina ngelihat sosok hitam ini, dia takut. Benar-benar takut sampai dia mundur. Nah pas waktu Vina ini mundur, dia kebangun dari tidurnya. Dia masih bingung, ini arti mimpinya ini apa? Pagi harinya, Vina coba menceritakan hal ini ke ayahnya. Dia cerita bahwa dalam mimpinya, dia ketemu Feni dan Feni ini diikat dengan ikatan yang sangat kuat sekali dan ada tiang yang menjulang tinggi. Dan waktu itu Vina juga melihat ada sosok hitam besar dan sosoknya itu menyeramkan. Hal ini diceritakan ke ayahnya. Ayahnya Vina ini diam. Jadi beliau itu nggak mengucapkan sepatah kata pun waktu itu. Beliau cuma diam. Dan waktu itu Vina juga bingung. Ya artinya apa mimpiku ya? Kok kayaknya perasaanku nggak enak. Kayak ada apa-apa yang terjadi sama Mbak Feni. Sudahlah, kamu nggak usah terlalu dipikir. Doakan aja mbakmu. Setelah itu Vina ini pun juga bingung. Dan pada satu ketika, Vina ini mimpi lagi. Di satu tempat dia berada di ruangan yang sangat gelap sekali. Dia dengar suara Mbak Feni. Dia dengar suara kakaknya itu teriak-teriak. Dek Vin, tolong Dek Vin. Dek Vin, tolong Dek Vin. Ini loh Dek Vin, tolong Dek Vin. Tapi ruangan itu gelap. Jadi Vina itu nggak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar bahwa suara ini adalah suaranya Mbak Feni. Dia carilah keberadaan kakaknya itu. Karena ruangan ini gelap, dia jalan dengan meraba-raba. Benar-benar gelap. Tiba-tiba Vina itu nabrak sesuatu. Pluk. Dan begitu Vina ini megang, itu yang dirasakan benar-benar seperti dia memegang binatang yang berbulu. Begitu Vina ini noleh ke atas, ada sosok tinggi besar hitam dan matanya itu merah. Baunya itu luar biasa busuk. Dari situ Vina ketakutan. Dia sudah nggak ingat apa-apa lagi dan mungkin dalam mimpinya itu dia mengalami pingsan. Nah, ketika Vina ini bangun dari mimpinya, dia ceritakan lagi hal ini ke ayahnya. Melihat situasi yang seperti ini, ayahnya sudah merasa curiga. Kayaknya ada sesuatu yang nggak beres. Coba nak, kamu ke Jakarta. Kamu tanya mbakmu atau kamu lihat situasi di sana. Coba kamu nginep di rumah mbakmu. Mungkin kamu dapat petunjuk di sana. Coba kamu berangkat. Nah, dari sinilah akhirnya Vina berangkat menuju ke Jakarta ke rumah kontrakan kakaknya itu. Begitu datang sekitar jam 3 sore, Feni ini kaget dengan kedatangan Vina. Loh, Dek, kamu kok nggak bilang kalau mau ke sini? Iya, Mbak, disuruh ayah. Mbak, aku nginep sini ya. Aku disuruh ayah nginep sini. Ya sudah, kalau mau nginep sini, kamu tidur di kamar sebelah aja. Jadi sore itu, sekitar jam 5:30, Vina ini sambil menunggu kedatangannya Ridwan. Ternyata sampai maghrib, Ridwan belum juga datang. Nah, Vina sudah mulai bertanya-tanya, sebenarnya Ridwan ini kemana? Kok nggak datang-datang? Setiap kali ada keluarganya Feni, Ridwan selalu nggak datang atau nggak pulang tepat waktu. Ini sebenarnya ada apa? Nah, ditunggu sampai jam 9 malam, ternyata Ridwan nggak juga datang. Nah, Feni akhirnya ngomong ke Vina ini, Dek, kamu nggak boleh curiga loh ya. Bukan berarti kamu ada di sini terus Mas Ridwan nggak mau pulang. Enggak. Mbak sendiri juga nggak tahu kenapa kok Mas Ridwan nggak pulang. Ya sudahlah Mbak, tidur aja Mbak. Tidurlah mereka. Sampai pagi hari, ketika Vina ini bangun, mendengar adzan subuh, Vina bangun, terus dia ketuklah kamar kakaknya itu. Mbak, nggak ada jawaban.
Awalnya Vina mengira mungkin ada Mas Ridwan, jadi dia nggak enak. Ditunggulah di ruang tamu. Setengah jam kemudian Vina keluar. Loh mbak, Mas Ridwan belum pulang? Iya belum dek. Loh gimana sih mbak? Kok nggak bilang ke kamu? Kamu ini kan istrinya. Nah waktu itu Feni cuma diem. Ya sudah lah mbak, kalau memang seperti ini, nanti siang aku pulang aja lah. Ngapain juga aku di sini kalau memang nggak ada Mas Ridwan. Loh dek, Mas Ridwan itu ada, tiap malam pulang kok. Nggak tahu kenapa kok selalu ketika ada keluarga aku, Mas Ridwan ini nggak pulang. Mungkin ada kerjaan lain dek. Ya sudah lah mbak. Jadi Vina waktu itu sudah mulai ngerasa aneh, mulai merasa ganjil. Ini kenapa sih? Kayak ada sesuatu yang disembunyikan. Nah setelah itu Vina kembali ke Surabaya. Dia ceritakan hal itu ke ayahnya. Dari sini ayahnya sudah mulai bertanya-tanya. Dan tanpa sepengetahuan Feni, ayahnya ini pergi menemui salah satu teman ayahnya. Ada salah satu teman ayahnya Vina ini yang kebetulan mampu menangani hal-hal yang ganjil seperti ini. Jadi sudah ada kecurigaan sebelumnya dari ayahnya Vina. Dari situlah ketika ayahnya Vina ini ngomong ke temannya, dia ceritakan semua. Nah teman ayahnya ini cuma bilang, jangan-jangan anakmu itu disukai jin. Cobalah kamu cari informasi keberadaan si Ridwan ini kemana sebenarnya. Kuatirku, jadi kata teman ayahnya ini, dia bilang kuatirku yang datang setiap malam menemui anakmu itu bukan Ridwan. Itu jin yang benar-benar dia memanfaatkan situasi ini. Dari situ Vina juga ikut, dan ketika Vina mendengar hal ini, Vina itu tiba-tiba merinding. Dia nggak bisa membayangkan bahwa apakah mungkin selama ini kakaknya itu berhubungan dengan sosok jin. Dan ketika dihubungkan dengan mimpi yang dialami Vina, terlihat masuk akal. Nah setelah mendapat informasi ini, akhirnya ayahnya pun mengajak Vina menuju ke Pekanbaru. Dia langsung menuju ke rumah orang tuanya Ridwan. Ditanyakan lagi, Ridwan sudah pulang belum? Ternyata mereka bilang bahwa Ridwan ini belum ada kabar semenjak terakhir kali keluarga Feni datang ke sana. Ketika ayah dan juga Vina datang ke Pekanbaru, itu mereka sama sekali nggak pernah ketemu Ridwan. Dan sampai hari itu, ketika ayahnya datang ke sana, mereka, keluarga dari Ridwan ini sama sekali belum pernah menemui Ridwan. Dan mereka pun juga belum dapat kabar dari Ridwan. Dari sinilah muncul pertanyaan besar, kalau memang Ridwan ini sudah kembali ke Feni, seharusnya secara logika, Ridwan harus pulang lebih dulu ke rumah orang tuanya, atau mungkin mengabarkan bahwa dia sudah ada di Jakarta. Sampai pada akhirnya Vina ini ketemu dengan salah satu teman Ridwan yang dulu juga pernah kerja di sebuah perusahaan yang sama dengan Ridwan ketika mereka berlayar menuju ke Belanda. Begitu Vina tahu bahwa ada salah satu teman Ridwan yang sudah kembali ke Indonesia dan dia sekarang tinggal di Garut, Vina ini langsung cari alamat temannya tersebut. Berangkatlah dia menuju ke Garut menemui salah satu teman Ridwan ini. Disinilah mulai terbuka semua. Ternyata pada saat kapal mereka ini berlabuh di Rotterdam, mereka ini sempat menetap di sana sekitar 2 mingguan. Setelah itu tiba-tiba ketika kapal ini mau berlayar lagi, Ridwan tiba-tiba memutuskan untuk resign. Ada sebuah kapal menuju ke Suriname. Disinilah Ridwan akhirnya pergi menuju ke Suriname dan temannya ini menyaksikan betul. Dari situ mereka masih kontak. Ridwan masih menghubungi bahwa dia sekarang tinggal di Suriname dan dia kerasan tinggal di sana. Sampai pada akhirnya Ridwan pun menikah dengan penduduk Suriname. Dia menikah dengan perempuan yang ada di sana dan sampai saat itu Ridwan tinggal di Suriname dan mereka sudah berkeluarga di sana. Dari informasi inilah akhirnya Vina mendapat informasi yang banyak sekali tentang Ridwan. Bahwa sebenarnya Ridwan ini sudah melarikan diri, dia sudah nggak ingat tentang Feni, dan dia sudah menikah dengan perempuan lain yang ada di Suriname itu. Dengan informasi ini, dia meyakini betul bahwa sebenarnya Ridwan ini nggak pernah pulang. Dan pertanyaan besarnya, siapa yang selama ini menemani Feni? Vina juga cerita ke temannya Ridwan ini, bahwa Ridwan ini sebenarnya sudah pulang ke Jakarta dan dia kerja di bengkel mobil. Nah, temannya Ridwan ini juga nggak percaya, nggak mungkin mbak. Sampai sekarang ini Ridwan masih ada di Suriname, dia sudah berkeluarga di sana. Ketika kami teman-temannya ini tanya, kamu nggak kasihan sama istrimu yang ada di Jakarta? Ridwan sama sekali nggak mau membahas itu.
Ridwan ini seolah-olah melupakan benar-benar tentang Feni. Nah, dari informasi ini, Vina pun akhirnya kembali ke Jakarta. Dia menemui mbaknya itu. Mbak, gini ya mbak, aku sama bapak itu sudah cari informasi tentang Mas Ridwan. Sebenarnya kami ini sudah pergi ke Pekanbaru beberapa waktu yang lalu. Pas waktu Mas Ridwan nggak juga pulang ke rumah. Keluarga Mas Ridwan sendiri ini juga nggak tahu kabarnya mbak. Dan beberapa waktu yang lalu, sempat baru-baru ini, aku sama bapak itu datang lagi ke Pekanbaru, menemui keluarganya Mas Ridwan. Dan sampai kemarin itu keluarga mereka ini juga nggak tahu Mas Ridwan itu di mana. Mas Ridwan nggak ngabari sama sekali. Barulah aku ini dapat informasi dari salah satu teman Mas Ridwan yang tinggalnya di Garut. Dia ini bilang, Mas Ridwan itu sebenarnya sudah menikah sama orang Suriname dan dia sekarang tinggal di sana. Nah, Feni waktu itu nggak percaya. Kamu itu jangan ngelantur, Dek. Mas Ridwan itu tinggal di sini. Mas Ridwan itu masih suamiku. Kamu kok ngomong yang aneh-aneh? Mungkin yang dimaksud Mas Ridwan yang lain. Bukan suami Mbak Feni, bukan. Mbak, jujur ya mbak, aku mau tanya. Sebenarnya hubunganmu sama Mas Ridwan ini gimana? Setelah Mas Ridwan tinggal di sini itu gimana? Ya biasa, Mas Ridwan datang, ya aku melayani dengan baik. Ada yang aneh nggak dari kamu? Feni sendiri bilang kalau nggak ada yang aneh. Akhirnya hari itu, karena Vina ini sudah sebel juga, ya sudah mbak, aku mau tidur sini hari itu. Malam itu Vina tidur di sana dan ternyata dia nggak melihat kehadirannya Ridwan. Sekitar jam 2 dini hari, Vina keluar dari kamar, dia ketuk-ketuk kamar mbaknya itu. Mbak, bangun mbak, bangun mbak. Begitu Feni buka kamar, Vina tanya, Mbak, mana Mas Ridwan? Nggak dateng kan? Iya mungkin besok pagi dek. Enggak mbak, aku mau ngomong serius sama kamu. Jadi Vina ini mendudukkan kakaknya itu, dia ngomong ke kakaknya, Mbak, aku tanya sama kamu serius, kamu harus jujur. Yang kamu alami, yang kamu rasakan ini sekarang apa? Yang kamu bilang Mas Ridwan itu benar-benar Mas Ridwan atau enggak? Apa kamu nggak ngerasa kalau ini bukan Mas Ridwan? Nah, Feni itu diem. Disinilah Feni mulai cerita. Ketika Ridwan datang, dia mengungkapkan bahwa dia sudah nggak lagi kerja pelayaran, dia ingin kerja di Jakarta. Nah, di satu sisi Feni senang, tapi di satu sisi lain dia mempertanyakan, karena dia tahu betul Mas Ridwan ini orangnya suka kelayapan, dia suka bepergian jauh-jauh. Jadi ketika tahu bahwa Ridwan ingin kerja di Jakarta, ini agak nggak masuk akal, karena Feni tahu betul karakter Ridwan ini seperti apa. Tapi di satu sisi lain, karena dia juga senang Mas Ridwan pulang, dia pun nggak mempertanyakan hal ini. Dan yang kedua, yang membuat Feni ini merasa janggal, setiap kali Ridwan ini pulang di sekitaran maghrib, Ridwan selalu mengajak berhubungan. Dan malam harinya, sekitar jam 12:30, ketika Feni ini sudah tidur dalam keadaan ngantuk berat, Feni selalu dibangunkan dan diajak lagi berhubungan oleh Ridwan ini. Nah, hal itu berlangsung terus-menerus. Jadi setiap hari, Feni ini diajak berhubungan oleh sosok yang mengaku Ridwan ini. Nah, dengan cerita ini, Vina langsung bilang ke mbaknya itu, Mbak, bapak itu sudah menghubungi temannya. Dan temannya bapak itu bilang, kalau kamu itu disukai jin. Yang selama ini tidur sama kamu, yang selalu datang dan mengaku nama Mas Ridwan itu sebenarnya bukan manusia. Itu jin, Mbak. Itu jenis gondoruo. Nah, setelah mendengar cerita dari adiknya itu, raut wajah Feni itu langsung berubah. Dia langsung merasa juga janggal. Dia ceritakan semua dari awal pertemuan dia dengan Ridwan. Dari sinilah kemudian Vina mendapatkan cerita yang benar-benar aneh. Jadi ketika Ridwan ini datang, dia selalu ngajak berhubungan, itu yang pertama. Dan pada satu titik, Feni juga merasa pada saat berhubungan, Ridwan itu selalu pengen lampunya dimatikan. Pada satu malam, pas Feni ini berhubungan dengan sosok yang mengaku Ridwan ini, dia mencium aroma yang aneh. Aroma ini nggak tahu aroma apa, yang jelas aromanya busuk, bercampur bau-bau keringat yang nggak enak banget. Di situ Feni sebenarnya sudah terganggu dengan bau-bau itu. Tapi di satu sisi dia nggak mau membuat tersinggung suaminya. Jadi dia nggak mengungkapkan hal itu. Dia teruskan berhubungan ini. Dan sampai pada suatu ketika Feni pernah merasakan kecapean, benar-benar luar biasa kecapean.
Karena gimana? Mas Ridwan setiap kali datang dia minta berhubungan. Dan dalam satu malam, 2 kali dia minta berhubungan. Dan itu terjadi setiap hari. Sampai pada satu ketika, Feni sudah nggak kuat lagi melayani suaminya itu. Dan akhirnya Feni mengungkapkan, "Mas, aku nggak bisa, Mas. Aku nggak kuat, Mas. Malam ini aku capek." Dan waktu itu, mata dari Ridwan ini berubah. Matanya berubah jadi merah dan ada seperti erangan-erangan. Oh, itulah yang membuat Feni takut. Dan akhirnya dia pun pasrah. Malam itu sekitar jam 2:30 dini hari. Setelah mereka ngobrol-ngobrol banyak, Feni ini bilang ke adiknya itu, "Dek, besok temenin kakak packing ya. Besok kakak mau kembali ke Surabaya aja. Kayaknya kakak sudah nggak mau di sini lagi." Jadi entah kenapa waktu itu seolah-olah yang digambarkan Vina, Feni ini sudah merasa ada yang janggal dan dia sudah nggak mau lagi tinggal di sana. Akhirnya sekitar jam 9 pagi, dia pun beres-beresi barangnya itu. Setelah semua barang-barang dibereskan, dia pamit ke pemilik kontrakan, dia kembali pulang ke Surabaya. Ketika sampai di Surabaya, singkat cerita ayahnya Feni ini pun memaafkan. Dan waktu itu ayahnya cuma bilang, "Ya sudah, kamu tenang di sini, kamu dekatkan dirimu pada Yang Maha Kuasa, kamu lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Sudah nggak usah terlalu dipikirkan kejadian-kejadian itu. Kamu fokus sama kehidupanmu, dan kamu jangan kepikiran lagi tentang Ridwan, ikhlaskan Ridwan." Nah malam itu ketika mereka ini tidur, Vina tidur di kamarnya sendiri, sekitar jam 11:30 malam, Vina itu dengar kakaknya itu teriak. Nggak jelas apa yang diteriakkan. Vina pun langsung keluar kamar, dia menuju ke kamar kakaknya itu. Ternyata ayah dan juga ibunya Vina ini sudah bangun. Dia sudah ada di depan kamarnya Feni, tapi waktu itu kamar Feni ini terkunci. Nah anehnya, gagang pintu ini ada yang menggerakkan dari dalam. Padahal mereka yang ada di depan kamar itu mendengar kalau Feni ini teriak dari arah pojokan kamar, persis di dekat jendela. Jadi suaranya itu menjauh dari pintu. Tapi yang mereka lihat, gagang pintu itu digerak-gerakkan sendiri dari dalam. Loh, mereka itu bingung. "Mbak, buka, Mbak, buka, Mbak." Tapi Feni masih terus teriak-teriak dan gagang pintu ini masih terus dimainkan. Tak, 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 tak. Akhirnya bapaknya Feni ini pun keluar, dia manggil salah satu tetangganya. Begitu kamar Feni ini didobrak, ternyata benar posisi Feni itu ada di pojokan kamar, menjauh dari pintu. Jadi jelas-jelas aneh ketika ada gagang pintu yang dimainkan. Dan ternyata Feni ada di pojokan kamar. Begitu melihat situasi Feni yang seperti itu, matanya melotot ke arah atas. Dan dengan kondisi yang terus teriak-teriak, akhirnya Feni ini pun dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, apa yang bisa dibaca-bacakan oleh mereka dibacakan. Jadi waktu itu mereka membacakan Al-Fatihah terus-menerus sambil terus mengguyurkan air ke tubuhnya Feni. Nah kejadian itu sampai subuh hari, ketika adzan subuh ini berkumandang, barulah Feni sudah mulai tenang dan dia tertidur. Pagi harinya, posisi Feni itu seperti orang linglung. Dia lebih sering menyendiri, dan ketika ditanya, dia selalu jawabannya ngelantur. Nah dari sinilah tanda-tanda bahwa Feni mengalami gangguan kejiwaan itu sudah mulai terlihat. Dia sering menyendiri, dia sering teriak-teriak dengan sendirinya. Dan hal itu berlangsung sampai berminggu-minggu kemudian. Sempat pada saat itu Feni diajak ke orang pinter, supaya Feni ini dihilangkan dari hal-hal yang negatif. Ternyata hal ini pun nggak berhasil. Feni masih mengalami seperti itu dan sampai pada akhirnya karena ayahnya waktu itu juga khawatir, dibawalah Feni ini menuju ke rumah sakit jiwa. Setelah 1 tahun berlangsung, Feni sudah bisa kembali pulang ke rumah. Tapi keadaannya waktu itu masih seperti orang linglung. Kadang-kadang Feni ini kumat. Dan kalau dia ini kumat, dia keluar dari rumah, kadang-kadang suka mengganggu tetangga. Dan dengan gangguan-gangguan semacam ini, banyak tetangga yang komplain. Jadi warga ini sampai punya kesepakatan. Kalau sampai 3 kali Feni ini mengganggu orang atau mengganggu warga di sekitar, dia harus dilarikan lagi ke rumah sakit. Dan ternyata benar, ada keluhan-keluhan dari warga, dan sampai 3 kali ketika warga ini melaporkan gangguan-gangguan tersebut, Feni pun akhirnya dilarikan ke rumah sakit jiwa. Setelah sampai di rumah sakit jiwa sekitar 4 hari atau 5 hari, Feni pulang lagi. Dia kembali hidup lagi seperti sedia kala, tapi kadang-kadang juga mengalami kumat.
Sampai pada satu ketika ada salah satu tetangga ini yang menyarankan ke ayahnya Feni supaya Feni ini dinikahkan saja lagi. Jadi tetangganya ini punya kesimpulan bahwa sakit yang dialami Feni ini akan bisa sembuh ketika Feni menikah. Nah, setelah berpikir agak panjang, mereka pun mencarikan jodoh untuk Feni. Dan singkat cerita, ada seorang duda yang sudah punya 2 orang anak, dia mau menerima Feni. Mereka pun menikah. Dan sayangnya waktu itu suami Feni ini kerjanya luar kota. Dia sering kali keluar kota. Jadi 2 orang anaknya itu dirawat oleh Vina dan juga orang tuanya Feni. Nah, selama dirawat di sana, kadang-kadang Feni itu masih kumat lagi. Dan ketika Feni ini kumat, selalu membuat gaduh atau mengganggu warga di sekitar. Dan pernah satu ketika ada tetangga ini yang melaporkan Feni itu ngambil bawang putih yang banyak, dibungkus dengan benang yang banyak, dan bungkusan ini disiram dengan bensin, dibakar dan dilemparkan di mobilnya orang. Waktu itu karena tindakan Feni ini membahayakan, dia dilarikan lagi ke rumah sakit jiwa. Dan setelah dirasa agak membaik lagi, dia pulang lagi ke rumah. Jadi dikarenakan hal ini, sampai-sampai waktu itu Vina ini sempat terlambat untuk menikah. Yang seharusnya waktu itu Vina menikah di usia 25 tahun, dia harus mengundur pernikahannya karena dia memilih untuk fokus merawat kakaknya itu. Jadi Vina pada akhirnya menikah di usia 32 tahun. Nah, setelah Vina menikah, Vina pun lebih memilih untuk tinggal di sana. Dia memilih tinggal di rumah itu supaya bisa terus mengontrol kakaknya. Nah, ternyata ada kesimpulan sendiri dari Vina dan juga orang tua Vina. Feni ini ketika kumat, dia akan sembuh kembali ketika suaminya pulang. Dan ketika suaminya ini pulang, Feni itu seperti orang normal. Dia seperti orang normal yang dia bisa bergaul dengan siapapun. Tapi karena Feni sudah dikenal orang yang sering mengganggu, jadi warga masih ketakutan. Tapi Vina yang membuktikan sendiri, ketika suaminya pulang, Feni itu jadi orang yang normal kembali. Sampai sempat suatu saat, ayahnya Feni ini menawarkan ke suami Feni waktu itu, sudah kamu tinggal di sini aja. Untuk masalah modal, biar ayah yang bantu. Kamu butuh modal berapa, ayah yang bantu modalnya, supaya kamu bisa tetap tinggal di sini. Kalau kamu tinggal di sini, istrimu ini tenang, dia nggak kumat-kumatan. Tapi karena beberapa sebab, suami Feni ini lebih memilih untuk tetap kerja di luar kota. Dia nggak mau menerima sepeser pun bantuan dari siapapun. Nah, akhirnya dari situ, setelah tinggal sekitar 5 hari di sana, suaminya Feni pergi lagi keluar kota, bahkan keluar pulau. Nah, dari sini mulailah lagi Feni kumat-kumatan lagi. Dan sampai hari ini teman-teman, Bu Feni ini sudah berusia sekitar 54 tahun dan beliau masih sering mengalami gangguan kejiwaan semacam ini. Sedangkan suami Bu Feni sudah meninggal ketika beliau bertugas di luar pulau. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Bu Vina kepada Kembara Sunyi. Harapannya bukan untuk membuka aib dari kakaknya sendiri, tapi harapan Bu Vina supaya kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah yang disampaikan oleh Bu Vina ini. Dan meskipun cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 80-an, tapi sampai hari ini Bu Vina tidak bisa melupakan kejadian pada waktu itu. Dan kita doakan bersama supaya Bu Feni ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, dan selalu diberi umur panjang dan bermanfaat bagi orang yang ada di sekitarnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.